Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Segenap jajaran pengurus PKM Masjid Al-Kautsar, kemudian para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, dan seluruh pengurus pengamal masjid yang saya hormati, berkumpulnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, semoga mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah kumpulkan kita di rumahnya dalam rangka semata-mata mencari ridhonya, menghadiri majelis ilmu agama, di mana dengan menghadiri majelis ilmu kita berharap semakin menambah wawasan kita dan melembutkan hati kita serta meningkatkan keimanan kita untuk menghadapi hari-hari berikutnya, hari yang tidak ada lagi kehidupan sesudah itu. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radha'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita. Ya, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Pada bab ini panjang sekali dan mungkin membutuhkan daurah serta ya kemampuan di dalam berpikir ya. Karena pada bab itu memang khusus ya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Maka bab-bab seperti itu menurut saya ya cocok ketika dibahas bersama-sama para pejabat atau para orang yang ahli dalam berbicara, orang-orang yang berpengaruh ya, karena kalau amar ma'ruf nahi munkar itu dijalankan sesuai dengan jabatan masing-masing akan membawa kemaslahatan yang begitu besar ya. Sehingga bagi kita yang awam, yang lemah, sebagaimana dijelaskan dan sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu, kita hanya mampu mengingkari dengan hati ya, dengan hati. Kecuali memang kita memiliki kekuasaan, terutama di dalam rumah tangga kita. Kita sebagai seorang ayah, pastilah kita mampu mencegah anak-anak kita, ya, atau istri kita ketika mereka melakukan kemaksiatan. Tapi kalau sudah skala besar, terstruktur misalkan, sementara kita yang awam ya, kita mau mengubah itu, salah-salah hawa pula yang diubah ya kan, diubah bentuknya gitu. Nah, jadi jangan menggunakan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu kita akan lanjut di bab yang terakhir yaitu adab kehidupan dan akhlak-akhlak Rasulullah atau akhlak-akhlak kenabian ya. Adab kehidupan dan akhlak-akhlak kenabian. Jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu Rasulullah ya merupakan manusia yang istimewa, pilihan, dan menjadi suri tauladan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sisi manapun mencari kelemahan Rasulullah susah untuk mendapatkannya. Tapi dari sisi manapun kita ingin mencari kelebihan, pasti di dalamnya ada Rasulullah yang menjadi suri tauladannya. Cerita apa? Cerita kesuksesan rumah tangga. Rasulullah adalah manusia yang sukses dalam membina rumah tangga. Ya, berhasil dalam membina rumah tangga.
beliau adalah suami yang terbaik. Siapa yang mengatakan beliau suami terbaik? Jelas istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah istri mengatakan itu suamiku baik, maka insya Allah itu baik, ya kan? Nah, tapi kalau suami mengatakan saya ini baik sama istri, belum tentu baik. Istrinya di belakang bilang, aku lagi tahu itu bang siapa kamu katanya, ya kan? Kalau Rasul enggak, ya Rasul istri Rasul yang mempromosikan beliau. Rasulullah adalah manusia terbaik, beliau adalah baik sama kami, sama istri yang mempromosikan. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Dari sisi guru mendidik, Rasulullah berhasil mendidik umat. Dari sisi pedagang, Rasulullah sukses dalam perdagangannya. Mau dari sisi apa? Dari sisi jago-jago panglima perang, strategi perang, Rasulullah adalah panglima perang. Makanya ya wajarlah Michael Hart ya, salah seorang Nasrani ya, beliau menulis kitab 100 tokoh berpengaruh di dunia. Beliau menempatkan Rasulullah urutan yang pertama. Kenapa? Nggak bisa dipungkiri. Andai dia letakkan di tempat yang lain, pasti akan ada buku yang membantahnya. Ya, pasti akan bermunculan ribuan buku membantah buku itu. Tapi ketika beliau menerbitkan Rasulullah adalah tokoh yang terbaik, urutan pertama, nggak ada buku yang membantah. Itulah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang kita bahas. Jadi selain beliau adalah Rasulullah utusan Allah, jangan kita lupa beliau juga adalah Abdullah, seorang hamba Allah. Ya, apa yang dimaksud hamba Allah? Yaitu orang yang mendapatkan kewajiban menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Makanya kul innama ana basyarum mithlukum. Aku ini manusia seperti kalian juga. Basyar, ya, basyar makhluk biologis yang butuh makan, yang butuh minum, butuh tidur, ya, butuh pasangan, apalagi dan lain-lainnya. Jadi sama seperti kehidupan manusia. Tujuannya untuk apa? Biar tidak ada orang yang mengatakan, oh iyalah dia kan Rasulullah mana bisa diikuti. Kita nggak akan bisa mengikuti dari sisi kerasulan, ya. Tapi kita bisa mengikuti dari sisi kemanusiaan beliau, ya, kemanusiaan beliau. Beliau orang yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya. Tapi dari sisi melaksanakan sebagai seorang hamba, beliau adalah orang yang paling luar biasa. Ya, sampai sholat pun kakinya bengkak, ya, dan lain-lainnya. Nah, inilah yang akan kita bahas jamaah melakukan Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini. Bagaimana sosok akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam versi kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Baik, kita mulai. Ketahuilah bahwa kata beliau, adab-adab lahir adalah indikasi bagi adab-adab batin. Betul. Ya, karena apa yang zahir itu biasanya ya wujud daripada yang batin. Kecuali yang muncul itu sekali-sekali, ya, sekali-sekali. Misal zahir hari ini ramah kali, semalam sombong kali, jangan-jangan ada apa aja kan gitu ya kan. Kalau Rasulullah secara zahir terus menerus begitulah kehidupan beliau. Jadi apa yang nampak dari zahir itu menunjukkan perwujudan dari yang batin, ya. Memang orangnya ramah, maka wujudnya pun ramah. Memang hatinya bersih, memang wujudnya pun bersih, nggak mendendam, nggak memarah dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan anggota badan adalah buah dari apa yang terkelebat dalam benak. Amal perbuatan adalah hasil dari akhlak. Adab adalah rembesan pengetahuan. Rahasia-rahasia hati adalah akar perbuatan dan sumbernya. Cahaya-cahaya hati adalah apa yang memancar melalui perbuatan-perbuatan lahir sehingga dia menghiasi dan memperindah. Jadi jemaah melakukan Allah Azza wa Jalla, Rasulullah ya memang manusia yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi lahir, dari sisi batin dan lahirnya. Maka kita dapati peristiwa bagaimana Rasulullah terjadi peristiwa pembelahan dada ya di masa usia 4 tahun di bawah asuhan Halimah Sa'diyah, ya. Rasulullah menceritakan ya bagaimana malaikat Jibril membelah dada Rasulullah SAW, ya, mengeluarkan bagian setan yang ada di dalam, kemudian dibersihkan dengan mangkok emas, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan lagi
Memang betul-betul ya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah dipersiapkan sedemikian ya sebagai suri tauladan bagi dan juga nabi yang terakhir ya untuk seluruh alam semesta. Barang siapa yang hatinya tidak khusyuk, maka anggota tubuhnya juga tidak akan khusyuk. Barang siapa dadanya bukan pancaran dari cahaya-cahaya ilahiyah, maka lahirnya tidak akan memancarkan keindahan adab nabawiyah. Jangan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi pengaruh hati itu akan mempengaruhi zahirnya. Makanya Nabi mengingatkan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, baik seluruhnya. Jika rusak, rusak seluruh anggota tubuh kita. Itulah dia hati. Khawatir kiram, azani Allah wa iyyakum. Kami telah menyebutkan beberapa adab yang tidak perlu diulangi lagi di sini, karena di dalam bab ini kami membatasi diri pada adab-adab Rasulullah dan akhlak-akhlak beliau, sehingga kami bisa menyatukan di samping kumpulan adab-adab kekuatan iman dengan menyaksikan akhlak-akhlak beliau yang mulia, di mana satu akhlaknya saja sudah menunjukkan bahwa beliau adalah makhluk yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya dan paling agung posisinya. Lalu bagaimana lagi dengan keseluruhannya? Jadi Masya Allah, satu akhlak Rasul saja diceritakan itu sudah ya menunjukkan kemuliaan beliau. Bagaimana lagi kalau seandainya seluruh akhlak beliau dibahas ya secara lengkap. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya tentang akhlak beliau, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Quran, yaghdabu li ghadabi wa yarda li ridha. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Beliau marah karena Al-Quran marah. Beliau ridho saat Al-Quran ridho. Hadis riwayat Ahmad. Jadi apa-apa yang disukai oleh Allah di dalam Al-Quran disampaikan melalui ayat-ayat Al-Quran, itulah yang disenangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran, itulah yang dibenci oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Ibunda Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Fatul kiram, azanillah wa iyyakum. Dan karena akhlak beliau telah sempurna, maka Allah sendiri langsung memberikan menjustifikasi atau menyatakan bahwasanya memang akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak yang agung. Disebutkan dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Khuluqin 'azim. Ya, engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Siapa yang menyatakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Jamaah melihat Allah Azza wa Jalla, ya. Bisa nanti kita beli kitab Sirah Nabawiyah, kita baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada orang yang tidak tersentuh membacanya. Pasti dia akan meneteskan air mata membaca kisah-kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulia akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini adalah sekumpulan akhlak-akhlak dan sifat-sifat beliau yang mulia. Jadi diringkas oleh Syekh, ya. Diringkas supaya paling tidak andai kita tidak bisa memahami seluruhnya, tapi kita tidak meninggalkan sebagiannya ya, sehingga kita juga bisa menyelami atau bisa mencontoh akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya kata Syekh, Rasulullah adalah orang yang paling santun, paling dermawan dan paling penuh kasih. Ya. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla, paling santun tutur katanya, ya, dermawan, tidak bakhil, ya, apa yang ada mudah memberi, ya, serta paling kasih dan sayang, ya, kepada orang lain. Jangankan kepada sesama muslim, kepada orang kafir pun, ya, yang mereka tidak memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga berbelas kasih. Bahkan kepada hewan-hewan sekalipun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, ya, ajwadan nas. Dermawan dengan kebaikan-kebaikan. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan hina tilqahu Jibril. Dan
Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadan ketika Jibril alaihi salam bertemu dengannya. Wa kana Jibril alaihi salam, Jibril menemui setiap malam Ramadan. Jadi setiap malam Ramadan malaikat Jibril menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyimak bacaan Al-Qur'annya. Talaqi ya. Jadi Rasul membacakan, malaikat Jibril menyimak bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah inilah yang hari ini alhamdulillah ya yang membuat Al-Qur'an terjaga kesuciannya, baik dari sisi periwayatan maupun dari sisi diroyahnya ya, terjaga sampai hari ini. Bagaimana bunyi-bunyi Al-Qur'an terwarisi dari Nabi, sahabat tabi'in hingga ulama-ulama sampai hari ini. Makanya memuliakan Allah Azza wa Jalla. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abdullah bin Abbas, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini merupakan kiasan yang luar biasa. Ya, kalau angin itu berhembus, dia pikir-pikir nggak kira-kira? Royal ya. Kalau sudah datang angin itu kan royal ya, nggak dipilih. Awak dua, nah ini aja kasih yang ini tidak itu. Tidak, tetap semuanya mendapatkan ya kebaikan daripada angin. Itulah sifat angin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ya, inilah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian akhlak beliau yang lain, beliau menjahit sandal. Ya, jadi beliau menjahit sandal beliau sendiri, menambal baju beliau dan membantu keluarga beliau mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, jadi jangan awak sampai sebagai seorang suami malah malu nyapu rumah. Terus ingat Rasul saja manusia terbaik mau nyapu rumah, mau membantu istri. Bang, tolong bang awak sih ini ngurus anak nih, tolong jemurkan pakaian. Oh, mak kemana muka buat enggak tahu. Ya, dibilang orang pula aku nanti di bawah dia, pakai dia istri kan. Ya, malu aku di kantor aku dihormati orang apa ini. Enggak jatuh harga diri kita. Justru orang akan salut itu. Salah ada yang mengkira, masya Allah, atau orang bapak ini luar biasa. Ya, padahal baru sekali itu aku jemur tadi sudah pintar ya kan. Di mana alamat bapak itu ada orang dulu ya kan. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Enggak jatuh harga diri kita, dia membantu pekerjaan istri kita. Siapa yang mengatakan ini? Ya, salah seorang ulama tabi'in yang bernama Urwah. Ya, bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qultu li Aisyah ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, ya, ayyu syai'in kana yasna'u Rasulullah idza kana 'indaki. Ini pertanyaan luar biasa ini, ya. Nah, ini pertanyaan. Jadi kalau sahabatku bertanya, memang betul ingin gimana sih sikapku nanti ketika berhadapan dengan istri gitu. Maka Urwah tadi bertanya, ya, rahimahullahu taala, wahai ummul mukminin, apa saja yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia bersamamu di rumah? Ya kan, jadi nanya ilmu khusus bagaimana kita sebagai seorang suami, ya, tatkala bersama istri. Apa saja yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah? Idza kana 'indaki qalat ma yaf'alu ahadukum. Ibunda Aisyah berkata, dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Dia memperbaiki sandalnya, dia juga menjahit bajunya, dan juga mengangkat air ngisi di dalam ember. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi yang memuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi itu hanya sekelumit aktivitas dan banyak lagi aktivitas yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika di luar beliau seorang pemimpin, ketika di rumah beliau juga ya sukses di dalam membina rumah tangga. Fatul kiram azza-jalla wa iyyakum ya. Saya yakin mungkin bapak-bapak di sini insyaallah ya sering bantu istri Pak ya. Alhamdulillah ya kan.
dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini layak untuk kita contoh ya, layak untuk kita contoh. Kalau nampak istri kita sedang capek, kalau masih bisanya kita ngambil minum, ya kita ambil sendiri ya, kita ambil sendiri. Walaupun kalau dia istri solehah, secapek apapun dia tetap ya sami'na wa ta'na, selama itu adalah kebaikan ya. Karena yang dia cari apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridho suaminya ya. Tapi bagi kita seorang suami ya, jangan ketika kita dianugerahkan istri solehah malah apa namanya ya, bisa hawa suruh-suruh dan lain sebagainya, padahal kita pun mampu untuk melakukannya. Kita juga harus punya sifat kasih sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khawatir kiram azza Allah wa iyyakum. Yang berikutnya, beliau lebih malu daripada anak gadis di dalam biliknya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang pemalu ya, orang yang pemalu. Kemudian yang berikutnya, beliau menjawab undangan. Bahkan beliau tidak memilih-milih undangan itu. Ya, kalau dia undangan hamba sahaya sekalipun, Rasul akan penuh. Ya, undangan hamba sahaya itu derajat kasta, kalau apa dulu kasta paling rendah ya, budak ya, budak. Nah, ya, yang mana budak ini bisa dijual beli ya. Kalau sekarang kan budak nggak ada ya, budak banyak. Budak ya. Nah, tapi itu bukan budak di masa Rasul ya. Andai seorang budak pun yang undang, ya, kalau mungkin kita pejabat rakyat jelata sekalipun undang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memenuhi undangannya. Ya, begitulah kiranya kita mencontoh. Kalau kita diundang orang, jangan, wah ini yang pernah mengundang kayu diundang, lumayan yang berkaitan di kita datang ya. Sampai mengundang rumah siapa malam di rumah situ. Oleh nama aku sibuk pula aku ya kan. Nah, mana tahu ini catnya paling cuma dia roti sama teh manis atau apa gitu kan. Nah, jangan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau diundang beliau memenuhi undangannya. Ya, sekalipun seorang budak menjamu orang sakit, apalagi walaupun dia seorang Yahudi sekalipun. Ya. Nah, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang berdampingan dengan umat Islam yang mereka tidak memerangi Islam. Andai ada orang di luar Islam sakit dan Rasul kenal, Rasul datang. Tujuannya apa? Mudah-mudahan dengan kunjungan Rasul tadi bisa di akhir hayat orang tersebut masuk Islam. Jadi betapa mulianya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi beliau juga biasa berjalan sendiri, ya. Padahal beliau adalah seorang, kalau sekarang mungkin raja ya, presiden ya. Beliau biasa jalan sendiri tanpa pengawal sekalipun. Berkendara, bahkan terkadang beliau juga membonceng seseorang, nggak malu. Masalah pula dibonceng pula, dia membonceng pula ya. Mana beliau nggak malu beliau juga kadang dia membonceng, ditanya hadis-hadis, dia membonceng sahabat Ibnu Abbas, ada membonceng Ibnu Umar dan lain-lainnya. Ya. Apalagi menerima hadiah, ya, Rasul menerima hadiah. Kalau siapapun yang ngasih hadiah, Nabi terima dan mau juga kadang memakannya jika itu berbentuk makanan ya, yang halal ya, misalnya. Membalasnya tidak makan sedekah. Nah, ini Rasul dilarang makan sedekah. Dan sakitkan sederhananya hidup beliau, pernah beliau tidak memiliki kurma kelas rendah sekalipun untuk mengganjal perut beliau. Beliau tidak pernah kenyang oleh roti gandum selama 3 hari berturut-turut. Inilah kesederhanaan ya hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, beliau pernah mengganjal perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Ya, saking laparnya makanan tidak ada di rumah, air putih aja. Ya, berapalah kemampuan air putih. Dan ini ketahuan dengan sahabat. Ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat isya. Ya, setiap Nabi rukuk, perpindahan rukuk, tidak sujud, terdengar suara bunyi kretek. Ya, akhirnya selesai sholat, sahabat Umar bin Khattab memberanikan diri bertanya, ya Rasulullah, tadi ketika engkau mengimami kami sholat, setiap engkau perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, gerakan yang lain, kami mendengar ada yang berbunyi pada diri kretek.
Apa itu ya Rasul? Apakah engkau sakit ya Rasul? Tidak, kau lihat aku segar bukan. Jadi Rasul walaupun selapar bagaimanapun beliau tidak menunjukkan, tetap di hadapan sahabatnya dia tegar. Ya. Itu Rasul SAW. Beliau tidak mau menyusahkan para sahabatnya. Ya. Apakah engkau sakit ya Rasul? Tidak, aku sehat. Lalu kenapa ya Rasul? Suara apa itu? Akhirnya Nabi membuka bajunya, ternyata nampaklah batu-batu terikat di perut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kain itu diisi batu-batu kerikil, dilempit, diikat di perut untuk menahan lapar tadi. Seketika histerislah Umar dan para sahabat yang lain. Ya Rasulullah, betapa hinanya kami di matamu. Seandainya engkau katakan engkau lapar, nggak mungkin kami membiarkan engkau lapar ya Rasul. Rasul senyum-senyum, bukan begitu wahai Umar. Ya, di mana ucapan nanti di hadapan Allah. Walaupun aku sebagai seorang pemimpin umat, aku tidak mau menyusahkan kalian. Ya, biarlah kesusahan ini aku tanggung sendiri. Aku tidak mau menyusahkan kalian. Aku malu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak kisah-kisah yang lain yang semisal terkadang Rasul juga keluar malam karena lapar. Di tengah jalan jumpa pula sahabat Abu Bakar, ternyata keluar juga dalam keadaan lapar. Ya, jumpa lagi sama Umar juga dalam keadaan lapar. Begitulah kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Di antara alasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biar orang nanti ketika membaca kisah Nabi, andai ada orang yang serakah, dia tidak akan serakah, ya, sehingga membuat orang lain kelaparan. Ya. Itulah pemimpin sejati. Dia rela lapar asalkan rakyatnya kenyang. Ya, mudah-mudahan ya pemimpin kita seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Jangan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu juga kita, ya, mudah-mudahan kita sebagai seorang ayah juga seperti itu. Karena kita punya rakyat, ada istri, ada anak. Jangan sampai awak kenyang-kenyang di luar, anak istri awak belum makan, ya, belum makan. Kemudian jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, akhlak beliau yang lain, beliau makan apa yang ada itu yang Nabi makan. Beliau tidak mencela makanan sekalipun kalau memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dengan makanan tersebut. Ini disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anhu, ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ma'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, kana idza ishtaha syai'an akalahu. Apabila Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi tidak suka, tarokahu, Nabi tinggalkan. Jadi kalau ada makanan di depan Nabi, mana yang Nabi suka itu yang dimakan. Yang tak suka Nabi tinggalkan. Andai ada atau makan yang tidak suka, tetap Nabi tunjukkan kesukaannya di hadapan orang yang memberikannya. Ya, tetap Nabi makan untuk menjaga perasaan orang yang memberikannya, tanpa Nabi mencela sedikit pun makanan tadi. Tapi kalau udah makanan itu yang Nabi nggak suka, Nabi tinggalkan. Ya, Nabi tinggalkan. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini menjadi contoh bagi kita, ya. Jika mungkin istri kita masak sesuatu, ya, mungkin nggak sesuai dengan apa kita, ya jangan sampai kita caci, ya. Betapa sakitnya hati istri ketika udah capek-capek masak, tidak kita hargai, ya. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Cuman abang enak, enak deh, Allah enak, ya, enak. Coba lah dicicipi, coba. Ini kurang masin ya bang, tapi kasihnya garam, kita abang pun enak, garam pun enak juga, ya kan. Tapi cari nanti momen-momen yang tepat, ya. Kayaknya ini lebih enak kalau tambah sedikit lagi deh, ya. Jadi pilihlah bahasa-bahasa yang intinya membuat hati pasangan kita tersakiti. Khatul kiram, azalillah. Kemudian beliau kalau makan, Nabi tidak makan bersandar, berbaring, dan beliau makan apa yang ada di dekatnya.
ya. Jadi apa yang ada di dekat Nabi itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan, ya. Kemudian makanan yang paling beliau sukai adalah daging. Bagian kambing yang paling beliau sukai adalah sampil. Apa sampil? Ya, sayuran yang paling beliau sukai labu. Kita ada ya. Kuah yang paling beliau sukai adalah cuka. Jadi Rasul SAW selalu menyediakan cuka. Ya. Nah, ini seperti Dr. Jadul Akbar ya, menjelaskan bagaimana pentingnya cuka itu bagi kesehatan ya. Dan kurma yang paling beliau sukai adalah kurma ajwa, ya, kurma ajwa. Kemudian beliau memakai pakaian yang tersedia, terkadang dengan kain burdah ibarok dan terkadang juga dengan jubah wol. Terkadang beliau mengendarai unta, terkadang bihol, terkadang keledai, dan terkadang berjalan kaki. Ya, pernah tanpa alas kaki ya. Kemudian beliau juga menyukai wangian dan membenci bau yang tidak sedap. Ya, makanya Rasulullah SAW itu suka pakai minyak wangi. Kadang hadiah-hadiah yang dikasihkan kepada Rasul juga berbentuk minyak wangi. Beliau memuliakan orang-orang yang mulia, mendekatkan orang-orang yang berkedudukan, tidak menjauhi seorang pun, menerima alasan siapa yang beralasan kepada beliau. Terkadang beliau juga bergurau, namun tidak berkata dalam gurauannya kecuali yang benar. Ya. Jadi Nabi tidak berdusta supaya membuat orang lain tertawa, tidak. Ya. Tapi gurauan-gurauan beliau, ya, gurauan-gurauan yang berada dalam kebenaran. Ya Rasulullah, adanya nenek-nenek nanti ancam aku di surga, nggak ada. Ya. Nenek-nenek nggak di surga. Ya. Nah, itu kan termasuk gurauan. Tapi gurauan yang benar, karena nanti di surga itu semuanya jadi anak gadis, ya, perawan. Akhirnya nenek tadi senyum-senyum, dia bayangkan dia nanti suatu saat di surga balik lagi perawan, ya kan? Nah, yang tadinya berarti nggak ada harapan masuk surga, ya kan? Ya, padahal maksudnya tidak ada. Ya, di surga itu nenek-nenek, kakek-kakek juga tidak ada di dalam surga ya, karena semuanya kembali muda. Gurauan-gurauan seperti itu ya terkadang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Syekh, gurauan beliau tidaklah bergurau kecuali dalam keadaan yang benar. Tertawa tanpa terbahak-bahak, tidak ada waktu beliau yang berlalu tanpa amal karena Allah atau perbuatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan diri. Ya, sampai kata sahabat Anas bin Malik kalau saya tidak salah, sampai Nabi kadang pernah duduk gitu di satu majelis, satu kumpul gitu. Ya, kami menghitung Rasul sambil duduk apa? Rabbil firli wa tub alayya. Ya, Rabbil firli, ya Allah ampunkan aku. Sampai beristighfar, sampai kami hitung, sempat kami hitung 100. Jadi duduk tuh nggak ada yang sia-sia. Sia-sia gitu, iya kan? Nah, jangan sedih sambil duduk ngapain? Duduk pada temen dong apa? Astagfirullah, subhanallah. Ya, kita naik kereta dari sini ke pulang ke rumah kan jauh gitu. Ya, kan bisa sia-sia kalau hanya melamun aja kan. Mending di situ kita zikir ya. Nah, itulah. Makanya terkadang di satu sisi amalan yang paling mulia itu kan zikir. Kenapa? Karena dimanapun dia bisa dikerjakan ya. Kecuali di kamar mandi. Ya, dan sedang dalam keadaan berhubungan. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, zikir tidak harus berwudu baru zikir. Boleh juga dalam kondisi tidak berwudu kita boleh berzikir. Ibu wanita haid boleh zikir? Boleh zikir. Ya. Nah, di wanita haid boleh zikir. Jadi dalam keadaan kita seperti apapun, ya kita bisa berzikir. Jadi jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla untuk mewujudkan kemaslahatan diri di akhirat nantinya. Kemudian tidak pernah melaknat seorang wanita atau pembantu sekalipun. Ya, tidak pernah melaknat wanita atau pembantu, tidak pernah memukul seseorang dengan tangannya sekalipun kecuali bila beliau dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Beliau tidak membalas untuk diri beliau sendiri kecuali bila batasan-batasan Allah dilanggar. Jadi Rasul itu marah kalau memang larangan-larangan Allah itu dilanggar. Beliau tidak diminta memilih antara dua perkara kecuali beliau memilih yang lebih mudah dari keduanya. Kecuali bila itu adalah dosa atau pemutusan hubungan rahim, maka beliau adalah orang yang paling menjauh darinya.
Jadi kalau ada dua pilihan, maka Nabi memilih yang paling ringan, yang paling mudah, supaya apa? Supaya bisa dicontoh oleh umatnya. Ya. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, "Khadamtuhu, aku melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam." Jadi sahabat Anas berkhidmat, ya, melayani keperluan Rasul selama 10 tahun. Beliau tidak pernah berkata kepadaku sama sekali. Beliau juga tidak pernah berkata karena sesuatu yang aku lakukan. Ya, walaupun kadang ada sesuatu yang dilakukan yang tidak berkenan di hati Nabi tidak pernah, ya, keras kepadaku. Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu melakukan itu? Tidak seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata sahabat Anas, beliau juga tidak pernah berkata karena aku tidak melakukan. Mengapa kamu tidak melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan itu? Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi para sahabat istri menyaksikan akhlak beliau, para sahabat juga menyaksikan akhlak beliau. Khatul kiram azanillahu ya. Di antara sifat beliau yang disebutkan dalam Taurat adalah beliau adalah Rasulullah, hambaku yang terpilih, tidak kasar, tidak keras, tidak berteriak-teriak di pasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi memaafkan dan bersikap lapang dada. Ini ciri-ciri Rasul yang tertulis di dalam kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Di antara akhlak berkata adalah bahwa beliau memulai mengucapkan salam kepada siapa saja yang beliau temui. Dan bila beliau harus pergi untuk sebuah keperluan, maka beliau sabar bersamanya sehingga orang tersebut yang meninggalkan tempat lebih dahulu. Dan tidak seorang pun yang menjabat tangan Nabi lalu beliau melepaskan tangannya, kecuali orang tersebutlah yang melepaskan tangannya terlebih dahulu. Masya Allah, terbiasa ya. Jadi kalau jumpa sama orang, suka orang tuh biji baru Rasul, ya, tunggu Rasul terus ya, kan? Kalau bertemu di jalan, maaf ya Rasul, saya mau cepat pulang, barulah Rasul dia. Ya, kalau jabat tangan, suka kawan tuh yang turunkan tangannya baru nanti turunkan tangan. Ya, ini akhlak yang luar biasa. Beliau duduk di majelis di tempat yang beliau dapatkan, bercampur dengan para sahabat seolah-olah beliau adalah salah seorang dari mereka. Jika orang asing datang, dia nggak tahu mana yang namanya Rasul, yang mana Rasul, karena duduknya sama saja, ya, sama saja. Nah, ini. Jadi kalau masuk dalam sebuah majelis, sahabat duduknya di mana sahabat duduk. Nabi tidak mengkhususkan waktu di sini ya, tidak seperti itu. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau ada orang yang mencari mana yang namanya Rasulullah, orang nggak tahu mana yang namanya Nabi Muhammad SAW. Dan ini pernah disaksikan oleh Salman Al Farisi ketika mau melihat yang mana Nabi Muhammad lebih itu mana ini ya. Akhirnya barulah beliau tahu ketika ada yang ngasih, akhirnya beliau mentes, ngasih hadiah diterima Nabi. Ketika ngasih sedekah Nabi nggak terima, berarti ini Nabi. Ya. Jadi malaikat itulah tesnya. Karena ketika dicari bingung, semuanya penampilannya tidak ada yang menonjol, ya. Gayanya dan lain sebagainya. Makanya malaikat Allah Azza wa Jalla ini hal-hal kalau sifatnya memang umum ya. Tapi kalau hari ini misalkan ya mungkin seseorang disuruh jadi pembicara, disediakan tempat, ya kita hormati tuan rumah yang menyediakan tempat ya. Apalagi dia mungkin sebagai seorang pembicara. Tapi kalau kita hanya sebagai penontonnya, kebetulan yang tuan rumah ini tahu itu, ya kurang penting itu, ya kan? Nah, itu guru kita itu apa kita itu gitu kan? Lalu dikhususkan tempatnya sementara kita bukan pembicara, lebih baik kita cari tempat-tempat yang apa namanya udah sini aja kan? Gak usah malah diapa-apai kali ya, dimuliakan kan? Dimuliakan kali, ya. Kenapa? Karena posisi kita pun sebagai peserta ya, bukan sebagai pembicara. Ya jangan pula nanti giliran awak pembicara, awak pula duduk di belakang, ya kan? Nanti tuan rumahnya bingung di mana pembicara ini. Ya, akhirnya kembali pula. Ya jangan melihat Allah Azza wa Jalla ya. Kemudian ya beliau memaafkan diam dalam waktu yang lama. Bila berbicara maka beliau tidak berbicara cepat, sebaliknya beliau berbicara dengan pelan dan mengulanginya agar mudah dipahami. Kalau berbicara Rasul seperti itu. Kemudian beliau memaafkan sekalipun mampu membalas, tidak menghadap seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya. Jadi kalau Nabi, kalau ada orang minta maaf, Nabi maafkan. Padahal Nabi mampu
membalasnya. Beliau adalah manusia yang paling jujur kata-katanya, paling memenuhi janji, paling lembut sifatnya, paling baik pergaulannya. Barang siapa melihat sepintas, maka dia akan segan kepada beliau. Barang siapa yang bergaul dengan beliau, maka dia mencintai beliau. Bila para sahabat berbicara tentang urusan dunia, maka beliau berbicara bersama mereka. Mereka memperbincangkan urusan jahiliyah dan mereka tertawa, namun beliau hanya tersenyum. Dia menghargai pembicaraan. Beliau adalah orang yang paling berani. Sebagian sahabat berkata, bila perang berkecamuk dengan sengit, maka kami berlindung di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai para sahabat tuh kewalahan kalau dah Rasul itu perang, udah Rasul, engkau di sini aja. Kalau kami menang, engkau menang. Kalau kami kalah, engkau bisa. Saking kan para sahabat tuh nggak mau Rasul terluka. Tapi Rasul bukan seperti itu. Beliau seorang panglima, beliau terdepan, ya kan? Nah, itu baru namanya panglima, ya kan? Nah, sekarang kan anak buah di depan, komandan di belakang. Tinggal telepon, ada yang mati, udah bukan ya. Kalau menang ya, kami menang, ya kan? Rasul tidak seperti itu. Ketika perang beliau terdepan, ya beliau terdepan. Terkadang sahabat suka berkumpul mengelilingi supaya Rasul tidak terluka. Dan itu terbukti dalam perang Uhud. Rasul pernah juga terluka, ya, dan dalam perang yang lainnya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah panglima, ya, seorang panglima. Jadi dari sisi panglima, beliau adalah contoh yang terbaik. Kemudian beliau tidak jangkung dan tidak pula pendek, tetapi sedang dari sisi postur, ya. Beliau berkulit bersih, tidak coklat. Berambut bagus, tidak lurus dan tidak keriting. Rambut beliau sampai daun telinga. Kening beliau luas, alis beliau melengkung, kedua mata beliau indah, berbulu mata lentik, berhidung mancung, pipi beliau empuk, jenggot beliau lebat, lehernya seperti leher boneka, ya, berdada lapang, perut dan dadanya rata, ya, six pack, ya. Awak ada malu juga awak, makin one pack up, ya. Dulu sempat awak six pack keluar ya, one pack lagi, ya. Lehernya telapak tangannya lebar, kedua pergelangan beliau panjang, telapak tangan beliau lebih lembut daripada sutra. Makanya ketika orang memandang wajah Rasulullah SAW tidak bosan, ya, tidak bosan. Jadi jangan memuliakan Allah Azza wa Jalla. Di antara mukjizat-mukjizat beliau, ya, di antara mukjizat-mukjizat beliau, barang siapa yang menyaksikan kehidupan beliau, mendengar sabda-sabda beliau yang mencakup akhlak-akhlak, perbuatan-perbuatan, adab-adab, tindakan-tindakan beliau demi kemaslahatan makhluk yang bijak, keunggulan penjelasan-penjelasan beliau dalam merinci ajaran-ajaran syariat, di mana orang-orang berakal dan orang-orang fasih tidak kuasa menangkap makna-makna dengan yang cermat dalam umur mereka yang panjang. Niscaya dia tidak meragukan lagi bahwa semua itu tidak beliau dapatkan dengan belajar, bahwa semua itu tidak bisa dibayangkan kecuali dengan pemberian dan pertolongan langit dan kekuatan ilahiyah, bahwa semua itu tidak mungkin dilakukan oleh pembual atau pendusta. Sebaliknya sifat-sifat dan kehidupan beliau merupakan saksi akurat akan kejujuran beliau. Makanya Rasulullah itu bukan orang sekolahan, bukan orang kuliahan, ya, jadi yang betul-betul kuasa langit, ya, sehingga orang-orang orientalis ingin mencari kelemahan Rasulullah nggak mampu. Ya, andai orang mengatakan itu Al-Quran itu buatan-buatan Rasul nggak pandai nulis, nggak pandai baca, ya, ummi, Rasul ummi, ya, buta huruf, tidak pandai nulis, tidak pandai baca. Bahkan kalau wahyu turun, Nabi panggil sahabat Zaid bin Sabit, catat, ya, Nabi bacakan, sahabat jangan catat. Ya, nah, inilah salah satu hikmah, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pandai tulis baca. Andai Nabi jago syair, jago ini, jago itu, maka orang jahiliyah pada saat itu mengatakan, oh, wajar lah, orang dia ahli syair, orang dia jenius, ya. Nah, sehingga orang nggak bisa mengatakan ini buatan Muhammad, nggak bisa. Kenapa nggak bisa diterima mereka? Karena beliau nggak sekolah, nggak ada pendidikan langsung yang formal dan lain sebagainya, tapi langsung Allah yang membimbing beliau, ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, itu salah satu mukjizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah mukjizat beliau dan bukti paling nyata adalah Al-Quran yang mulia, di mana semua makhluk tidak mampu membuat yang sepertinya. Padahal pada saat itu banyak ahli-ahli syair, tapi nggak mampu membuatnya. Ya, coba lihat Al-Quran ini, indah, susunannya indah, membacanya enak. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan,
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, as. Ya. Indah susunannya indah. Ya. Banyak malaikat Allah Azza wa Jalla. Hingga sekali Umar bin Khattab ketika mendengar surah Toha, ini bukan buatan manusia biasa. Ya. Ini pasti ya pemilik Allah, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Umar bin Khattab pun masuk Islam. Dia melakukan Allah Azza wa Jalla. Di antara mukjizat beliau adalah terbelahnya rembulan, terpancarnya air dari jari-jari beliau, memberi makan orang yang dalam jumlah banyak dengan makanan yang sedikit. Beliau melempar beberapa kerikil dan ia mengenai orang-orang dalam jumlah yang banyak. Tonggak pohon kurma merintih kepada beliau seperti onta yang hamil. Beliau mengabarkan hal-hal yang gaib, lalu itu terjadi sebagaimana yang beliau ucapkan. Beliau mengembalikan mata Qatadah dengan tangan beliau sehingga mata itu menjadi lebih baik dari kedua matanya sebelumnya, dan juga meludahi mata sahabat Ali yang sedang sakit dan seketika sembuh. Ya, inilah di antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan syaqqal qamar, bulan terbelah. Bahkan hari ini orang yang sampai di bulan nampak masih belahannya secara ilmiah ya masih ada. Akhirnya masuk Islam karena terbukti di dalam Al-Quran, penelitian itu. Jadi jamaah malaikat Allah Azza wa Jalla, dan masih banyak lagi mukjizat beliau yang sudah dikenal dan tidak ada jalan untuk menyembunyikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk meneladani akhlak dan sifat-sifat beliau. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha mengabulkan doa. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Surah As-Saffat 182 dan surah Al-An'am ayat 45. Selesailah kita pada bab ini. Insyaallah nanti kita masuk kepada hal-hal yang membinasakan, ya, hal-hal yang bisa membinasakan hati kita, jiwa kita di pertemuan yang akan datang. Jangan belakang Allah Azza wa Jalla. Shadaqallah, benarlah firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka waktu yang singkat ini tidak akan mungkin menggambarkan seluruh akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Maka luangkanlah waktu kita membaca kisah-kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak di rumah kita wajib ya, paling tidak ada kitab sirah nabawiyah. Jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak mengenal Nabi kita, malah orang lain pula lebih kenal Nabi kita daripada kita sendiri. Karena di dalamnya ada pelajaran yang luar biasa, contoh yang luar biasa ya, untuk kebaikan kita kelak di akhirat. Dan dengan membaca kisah-kisah Nabi akan menambah rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan senantiasa bersama dengan orang yang dia cintai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu mohon maafkan jika dalam penyampaian ada kekeliruan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.